Bab 36, Grandmaster Setengah Langkah. Klub Biru Tua. Tongkat besi Fang Yu memukul Yang Su berulang kali. Pada saat ini, Yang Su tidak bisa lagi berteriak. Semua anggota tubuhnya patah oleh batang besi itu. Jika memungkinkan, Yang Su lebih baik pingsan. Namun, dia tidak bisa pingsan. Sebaliknya, dia sangat terjaga dan menahan rasa sakit dari setiap pukulan tongkat. Zhao Xuanger, yang berdiri di pintu kamar pribadi, sudah tertegun ketakutan. Dia bahkan mengira Yang Su telah dipukuli sampai mati oleh Fang Yu. Di matanya, Fang Yu saat ini lebih menakutkan daripada iblis. Fang Yu memukul Yang Su dengan tongkat itu belasan kali lagi hingga tulang tangan dan kakinya hancur total. Tongkat terakhir mengenai bagian vital Yang Su. Setelah pertarungan itu, kemarahan Fang Yu akhirnya mereda. Yang Su dipukuli begitu keras hingga seluruh tubuhnya kejang-kejang dan ia menderita inkontinensia. Anggota tubuhnya lemas seperti karet, dan kulit di anggota tubuhnya cekung. Siapapun yang melihat kejadian tragis ini akan ketakutan setengah mati. Sungguh kejam. Fang Yu melemparkan batang besi itu ke samping dan berjalan di depan Tang Xiaorou. Tang Xiaorou membuka lebar mata indahnya dan menatap Fang Yu, dengan ketakutan sekaligus kegembiraan di matanya. Apa yang dia takutkan adalah Fang Yu yang kejam dan berdarah dingin tadi, tetapi yang membuatnya senang adalah Fang Yu tidak marah padanya, tetapi malah datang untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, kesadaran Tang Xiaorou menjadi semakin kabur, dan dia merasa otaknya berfungsi sangat lambat. Fang Yu meraih tangan kecil lembut Tang Xiaorou dan mengalirkan energi sejati padanya. Energi sebenarnya memasuki pembuluh darah Tang Xiaorou, memaksa kekuatan obat keluar dari darah. Pori-pori di tubuh Tang Xiaorou terbuka dan dia mulai berkeringat. 2 menit kemudian, Fang Yu melepaskan tangannya. Tang Xiaorou sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya. Jadi dia duduk tegak dan berbalik menatap Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sudah duduk di sofa sebelahnya. Fang Yu, maafkan aku salah sebelumnya. Tang Xiaorou menatap Fang Yu dengan air mata di matanya dan berkata. Fang Yu tertegun sejenak, lalu dia mengerti apa yang dimaksud Tang Xiaorou. Tidak perlu minta maaf, ngomong-ngomong aku baru saja menyelamatkanmu, kata Fang Yu. Kami datang jauh-jauh ke Shenlan Club, bagaimana mungkin itu hanya kebetulan. Tang Xiaorou tahu bahwa Fang Yu pasti membuat alasan dan tidak mau mengakui bahwa dia datang ke sini khusus untuk menyelamatkannya. Namun dia tidak mau mengungkapkannya. Cukuplah Fang Yu datang dan menyelamatkannya. Ini menunjukkan bahwa di dalam hati Fang Yu, dia masih menganggapnya sebagai teman. Fang Yu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Memikirkan bahaya yang baru saja dihadapinya, Tang Xiaorou masih merasa sedikit takut, dan matanya merah. Dia mengulurkan tangannya, ingin memeluk Fang Yu. Namun Fang Yu minggir dan menghindari pelukan itu. Silakan tutup resleting jaketmu terlebih dahulu, kata Fang Yu. Mendengar ini, Tang Xiaorou menundukkan kepalanya dan langsung menjerit. Resleting mantelnya terbuka, memperlihatkan kemeja putih tipis di baliknya. Baru saja Fang Yu menggunakan ki sejatinya untuk mengeluarkan efek obat dalam dirinya, menyebabkan keringat dingin membasahi kemeja tipisnya. Dengan cara ini, kemeja berwarna terang ini menjadi hampir transparan. Sekilas, Anda dapat melihat pakaian dalam di dalamnya. Wajah Tang Xiaorou memerah dan dia segera menutup resleting mantelnya. Setelah menutup resleting, Tang Xiaorou diam-diam menatap Fang Yu lagi dan menyadari bahwa Fang Yu sama sekali tidak menatapnya, melainkan menatap Yang Su. Fang Yu, ayo pergi. Aku akan menjelaskan kejadian hari ini kepada ayah. Mengenai keluarga Yang. Ketika dia mengatakan ini, ada sedikit kekhawatiran di mata indah Tang Xiaorou. Fang Yu memukul Yang Su seperti ini, keluarga yang pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, Fang Yu menyelamatkan Yang Su untuk menyelamatkannya. Dipukuli seperti ini, dia harus melindungi Fang Yu. Jika keluarga yang melanjutkan masalah ini, keluarga Tang kami pasti akan membantumu mengatasinya. Tang Xiaorou berkata dengan nada tegas. Ya, sudah waktunya kamu pergi. Aku akan menelepon ayahmu dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menjemputmu, kata Fang Yu sambil mengeluarkan ponselnya. Bagaimana denganmu? Tang Xiaorou tertegun dan bertanya. Saya ingin tinggal dan menunggu keluarga yang datang. Fang Yu menjawab dengan tenang.
Yang Su dipukuli seperti ini, keluarga yang pasti telah menerima berita itu dan pasti akan membawa orang ke sana. Selama Fang Yu duduk di sini, dia bisa menunggu keluarga yang jatuh ke dalam perangkapnya. Malam ini, dia harus memberi keluarga yang pelajaran yang menyakitkan. Yang Su baru permulaan. Fang Yu menelepon Tang Mingde dan menjelaskan situasinya secara singkat. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di koridor. Ayahmu ada di sini, pergilah. Fang Yu berdiri dan berjalan keluar. Tang Xiaorou mengikuti Fang Yu dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tang Mingde membawa Tang Xi bersamanya, dan beberapa pengawal mengikuti di belakang mereka. Melihat kekacauan di klub, Tang Mingde dan Tang Xi keduanya ngeri. Ini wilayah keluarga yang ternyata seperti ini. Ayah. Tang Xiaorou segera berlari ke Tang Mingde dan memeluknya. Tang Mingde menyentuh kepala Tang Xiaorou dengan sedih dan menghiburnya. Tidak apa-apa, Xiaorou. Kalian bawa dia pergi, kata Fang Yu. Dokter Fang, apakah Anda tidak akan pergi? Ketika keluarga yang membawa orang ke sini nanti, akan sulit untuk pergi, kata Tang Mingde dengan suara yang dalam. Aku hanya menunggu mereka datang, kata Fang Yu. Tang Mingde sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, di mana Yang Su? Bagaimana keadaannya? Di dalam. Fang Yu menunjuk ke ruang pribadi. Di pintu, Tang Mingde dan Tang Xi masuk dan merasa ngeri ketika melihat kondisi Yang Su yang menyedihkan. Tang Mingde hampir tidak bisa menahan muntah. Ini sungguh menyedihkan. Baru saja ditelepon, Fang Yu hanya mengatakan bahwa dia memukuli Yang Su, tetapi tidak menjelaskan rinciannya. Tang Mingde tidak menyangka Fang Yu akan menghajar Yang Su sampai babak belur. Dalam kasus ini, keluarga yang pasti akan bertarung sampai mati dengan Fang Yu. Ayah. Fang Yu menyerang Yang Su hanya untuk menyelamatkanku. Ayah harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Tang Xiaorou berkata cepat ketika dia melihat ekspresi serius Tang Mingde. Tentu saja, aku sedang berusaha mencari caranya. Jawab Tang Mingde. Dengan kekuatan keluarga Tang, mereka tidak takut pada keluarga Yang. Namun, keluarga Yang adalah sekelompok orang gila, terutama Yang Yinzu, yang memiliki kepribadian yang sangat kejam dan metode yang sangat berdarah dingin. Sulit untuk memprediksi bagaimana dia akan bereaksi. Bagaimanapun juga, tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Bagaimanapun, Shenlan Club adalah wilayah keluarga Yang. Begitu keluarga Yang datang, akan sulit bagi mereka untuk pergi. Dr. Fang, silakan ikuti kami. Tang Mingde menatap Fang Yu dan berkata. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Tidak seorang pun dapat pergi. Seorang prajurit setengah baya dengan jubah bela diri hitam berjalan menaiki tangga. Kultivasinya berada di level ke-12 dari tahap pemurnian Qi. Di belakangnya, ada dua pemuda di tingkat ke-8 tahap pemurnian Qi, mengenakan jubah seni bela diri hitam yang sama. Pada dada kiri jubah bela diri tersebut, terdapat tulisan, Han, yang tercetak di atasnya. Dia adalah Grandmaster setengah langkah dari sekolah seni bela diri keluarga Han, Master Han. Wajah Tang Xi berubah drastis saat dia melihat prajurit setengah baya ini. Mendengar kata-kata Tang Xi, wajah Tang Mingde berubah. Dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tetapi dia pernah mendengar tentang gelar Grandmaster setengah langkah. Ini adalah alam kedua setelah Master seni bela diri, yang melambangkan kekuatan luar biasa dahsyat. Keluarga yang sebenarnya mengundang Tuan Han. Ini masalah. Tang Xi tampak muram. Hanya kalian bertiga? Fang Yu bertanya saat ini. Perkataan Fang Yu kedengaran seperti provokasi terang-terangan bagi prajurit setengah baya itu. Saya Han Yueming, Direktur Sekolah Seni Bela Diri Keluarga Han. Saya menerima tugas dari Nona yang dari keluarga yang untuk datang ke sini untuk berurusan dengan seseorang. Han Yueming mendengus dingin dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia menatap orang-orang di depannya dan bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Fang Yu? Fang Yu sangat kecewa. Yang Yinzu tidak datang, begitu pula Yang Saorong. Yang Su hampir dipukuli sampai mati, tetapi sebagai ayah dan saudara perempuan, mereka bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Anggota keluarga yang ini benar-benar berdarah dingin. Menghadapi pertanyaan Han Yueming, Tang Xi melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Han Yueming, Tuan Han, kami adalah keluarga Tang Jiangnan, ini adalah kepala keluarga, Tang Mingde, tolong beri keluarga Tang kami sedikit wajah dan biarkan. Sudah terlambat.
Han Yueming menyela Tangxi dengan kasar sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Saya telah berjanji kepada Nona Yang bahwa saya akan membantunya menyingkirkan Fang Yu. Jika saya melepaskannya sekarang, bukankah itu akan menghancurkan reputasi sekolah seni bela diri keluarga Han saya? Selain itu, dengan pengaruh keluarga yang di Jiangnan, Fang Yu tidak perlu berjuang bahkan jika dia telah menyinggung mereka. Han Yueming berkata dengan dingin. Aku akan bertanya sekali lagi, siapa Fang Yu? Jika tidak ada yang berbicara, aku akan memperlakukan kalian semua sebagai Fang Yu dan membunuh kalian semua bersama-sama. Han Yueming berkata dengan arogan. Di antara sekelompok orang di depannya, yang terkuat hanyalah Tangxi, yang berada di alam bawaan tingkat ke-8. Sebagai seorang Grandmaster setengah langkah, Han Yueming sama sekali tidak menganggap serius kelompok orang ini. Namaku Fang Yu. Fang Yu melangkah maju dan berkata, Dr. Fang. Wajah Tang Mingde berubah drastis. Dia tidak menyangka Fang Yu akan mengambil inisiatif untuk melangkah maju saat ini. Pihak lainnya adalah Grandmaster setengah langkah. Apa yang dilakukan Fang Yu sama saja dengan bunuh diri. Bab 37, bunuh dengan satu pukulan. Oh, kamu Fang Yu. Han Yueming menyipitkan matanya sedikit dan menatap Fang Yu. Dia bisa merasakan aura Fang Yu dan tahu bahwa dia hanyalah seorang prajurit bawaan tahap kelima. Dengan tingkat kekuatan ini, sejujurnya, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia telah menerima hadiah besar dari keluarga Yang, jadi dia masih harus melakukan beberapa pekerjaan. Terlebih lagi, anak laki-laki di depannya terlihat begitu tenang, seolah-olah dia tidak menanggapinya dengan serius sama sekali. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Wah, kamu cukup berani, tapi sayang sekali. Han Yueming perlahan berjalan menuju Fang Yu. Kamu bertemu denganku. Mengapa kamu tidak segera bertindak? Fang Yu berkata dengan sedikit tidak sabar. Melihat ekspresi jijik Fang Yu, Han Yueming menjadi marah. Sebagai seorang Grandmaster setengah langkah, dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Nak, karena kamu tidak mau menerima roti panggangku, jangan salahkan aku karena bersikap terlalu kasar. Saat dia berbicara, Han Yueming sudah bergegas menuju Fang Yu. Bergegas mendekati Fang Yu, Han Yueming meninju dada Fang Yu tanpa ragu-ragu. Sebagai master setengah langkah, Han Yueming sudah mampu mengendalikan ki sejati. Pukulannya mengandung kekuatan energi sejati, yang cukup kuat untuk menghancurkan batu seukuran bola basket. Fang Yu tidak menunjukkan ekspresi apapun dan juga melayangkan pukulan. Seorang prajurit bawaan tingkat kelima berani bertarung melawan aku. Pengadilan kematian. Mata Han Yueming dingin. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Ki sejati yang bertabrakan itu meledak di udara, dan suatu kekuatan dahsyat menghilang, mengejutkan Tang Mingde dan yang lainnya yang tengah menonton pertempuran itu dan membuat mereka mundur beberapa langkah. Melihat lebih dekat, saya menemukan Fang Yu masih berdiri di sana. Tapi Han Yueming telah menghilang. Tangxi melihat ke depan dan terkejut. Saya melihat cekungan berbentuk manusia pada dinding di sebelah koridor. Han Yueming benar-benar terperangkap di dalamnya. Dia memiliki 7 lubang darah, ekspresi yang sangat menyakitkan, dan mata penuh kengerian. Bagaimana mungkin seorang prajurit bawaan tingkat kelima memiliki kekuatan seperti itu? Engah. Han Yueming memuntahkan seteguk darah, mencondongkan tubuh ke depan, jatuh dari dinding, jatuh ke tanah, dan tidak dapat berdiri lagi. Grandmaster setengah langkah itu terbunuh seketika oleh pukulan Fang Yu. Ketika kedua murid Han Yueming melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menyerang Fang Yu. Bawa tuanmu dan keluar dari sini, kata Fang Yu. Kedua murid itu mengangkat Han Yueming yang terluka parah dan bergegas turun seolah-olah melarikan diri. Keluarga Yang Yinzu duduk di sofa dan berbicara dengan orang tuanya yang sedang dalang perjalanan bisnis ke luar negeri. Bagaimana keadaannya sekarang? Bagaimana keadaan Suer? Yang Saorong bertanya dengan cemas di telepon. Ayah, aku sudah menyewa Master Han dari sekolah seni bela diri keluarga Han. Jika dia, kata Yang Yinzu dengan wajah muram. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telepon selulernya berdering. Yang Yinzu segera menjawab panggilan itu, dan setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, wajahnya menjadi sangat ganas. Ledakan. Dia membanting ponselnya ke tanah. Bahkan seorang Grandmaster setengah langkah tidak dapat menghukum Fang Yu.
Seberapa kuat Fang Yu? Yinzu, bagaimana situasinya? Di sisi lain, Yang Xiaorong bertanya dengan cemas. Yang Yinzu menutupi wajahnya dengan tangannya, tidak mengatakan apapun, dan napasnya menjadi lebih berat. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari keluarga yang akan menghadapi situasi kritis seperti itu. Kekuatan Fang Yu jauh melampaui imajinasinya. Dilihat dari situasi saat ini, jika mereka saling berhadapan secara langsung, keluarga yang pasti akan menderita. Ayah, aku harus meninggalkan keluarga yang untuk sementara waktu. Ayah sebaiknya jangan kembali ke Tiongkok dulu. Tinggallah di sana bersama ibu untuk sementara waktu. Ini bisa dianggap sebagai perjalanan untuk bersantai. Setelah hening sejenak, Yang Yinzu berbicara dengan suara serak. Petik 2. Jika kamu pergi dan kami tidak kembali, apa yang akan terjadi pada Suer? Kita tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Yang Xiaorong berkata dengan nada tergesa-gesa. Kita hanya bisa mengirim seseorang untuk membawanya ke rumah sakit dan merawatnya. Hanya ini yang bisa kita lakukan sebelum kakak keluar dari kurungan. Jika kita terus tinggal di kota Jianghai, Fang Yu hanya akan datang ke rumah kita, dan kemudian Yang Yinzu tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Xiaorong juga terdiam. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Yang Su hendak dipukuli sampai mati, tetapi mereka, sebagai kerabat terdekatnya, bahkan tidak berani memandangnya, dan bahkan harus menjauh darinya. Sungguh memalukan. Di ujung telepon yang lain, urat-urat muncul di dahi Yang Xiaorong, dan tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ayah, kita hanya perlu menahan napas dan menunggu sampai kakak tertua keluar dari kurungan, baru kita akan kembali. Jika saatnya tiba, aku bersumpah, aku akan menghancurkan bajingan Fang Yu itu menjadi debu. Sebelum itu, aku akan mematahkan anggota tubuhnya dan mencungkil bola matanya, dan membuatnya berlutut dan bersujud kepada kita di keluarga Yang. Yang Yinzu menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, matanya penuh dengan niat membunuh. Klub Biru Tua. Fang Yu tahu bahwa setelah Han Yueming dikalahkan olehnya, keluarga Yang tidak akan mengirim siapapun lagi. Ayo pergi. Fang Yu berkata kepada Tang Mingde dan yang lainnya. Tang Mingde dan yang lainnya masih terkejut, menatap Fang Yu dengan kagum. Setelah berjalan beberapa langkah, Tang Mingde menoleh untuk melihat ruang pribadi dan berkata, Yang Su. Keluarga Yang pasti akan mengirim seseorang untuk membawanya pergi, jadi jangan pedulikan itu, kata Fang Yu. Fang Yu merasa bahwa Yang Su cukup menyedihkan. Anggota keluarganya terlalu tenang dan kejam. Dia begitu tenang hingga hampir berdarah dingin. Bahkan ketika Yang Su dipukuli seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Namun dalam sejarah, ada beberapa orang yang dikenal berdarah dingin. Dan pada akhirnya hampir semuanya mencapai hal-hal hebat. Anda bisa menjadi kaisar atau mendominasi suatu wilayah dan menjadi hegemon. Sepertinya ada orang seperti itu di keluarga Yang. Setelah meninggalkan Shenlan Club, Fang Yu langsung pergi ke rumah sakit rakyat Jianghai. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Ji Rumei. Seperti yang diharapkan, Yang Yinzu telah meninggalkan keluarga Yang, menaiki pesawat penumpang dan terbang pergi. Adapun kemana dia pergi, Ji Rumei tidak dapat mengetahuinya. Fang Yu sudah menduga hal ini, jadi dia tidak berniat pergi ke keluarga Yang. Bahkan jika dia pergi ke sana, dia akan pulang dengan tangan kosong dan tidak akan ada kesempatan untuk menemukan siapapun. Setelah memukul Yang Su hingga menjadi sayur, permusuhan Fang Yu pada dasarnya telah menghilang. Adapun anggota keluarga yang lainnya, mereka akan selalu kembali. Tidak akan terlambat untuk menemukannya. Di bangsal, Yu Yuiwei berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, terlihat cukup baik. Seperti yang dikatakan Fang Yu, Yu Yuiwei hanya mengalami gegar otak ringan, yang bukan masalah besar. Namun, kaki kanannya hancur. Dokter mengatakan bahwa pelat baja harus dimasukkan agar Yu Yuiwei dapat terus menggunakan kaki kanannya. Tetapi melakukan hal itu pasti akan memengaruhi kaki kanan Yu Yuiwei, dan dia tidak akan dapat melakukan latihan berat seperti menari di masa mendatang. Mendengar berita itu, Wang Yan menangis. Yu Yuiwei baru berusia 16 tahun, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh di masa depan. Tetapi meskipun dia masih sangat muda, kaki kanannya mengalami kerusakan permanen dan dia tidak akan pernah bisa menari lagi. Yu Yuiwei paling suka menari. Dia akan tampil di panggung pada ulang tahun sekolah tahun ini.
Bibi Wang, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku bisa menyembuhkan kaki Yue Wei. Mungkin belum pulih sepenuhnya, tetapi efeknya pasti lebih baik daripada memasang pelat baja. Fang Yu berkata kepada Wang Yan. Wang Yan menatap Fang Yu dengan tatapan bingung. Fang Yu adalah siswa SMA, mungkinkah menguasai keterampilan medis? Bibi Wang, kalau kamu percaya padaku, aku bisa membantu Yue Wei sembuh sekarang, kata Fang Yu. Wang Yan tahu bahwa Fang Yu tidak akan pernah menyakiti Yue Wei. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Fang Yu memperlakukannya, dia tetap memilih untuk mempercayai Fang Yu. Fang Yu meminta Wang Yan untuk meninggalkan bangsal terlebih dahulu karena dia akan membutuhkan konsentrasi penuh nantinya. Cedera kaki kanan Yue Wei telah digips dan diperban. Fang Yu langsung melepaskan perbannya. Pada saat ini, Anda dapat melihat luka Yue Wei yang berwarna ungu merah. Pada titik inilah tulangnya patah. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada posisi ini. Ki merah muda terpancar dari tangan Fang Yu dan disalurkan ke luka Yue Wei, memperbaiki tulang Yue Wei. Setengah jam kemudian, Fang Yu menyelesaikan perawatannya. Pada saat ini, lapisan tipis keringat telah muncul di dahinya. Menggunakan ki sejati untuk memperbaiki tubuh memerlukan pengendalian yang sangat rinci atas ki sejati. Baru saja, Fang Yu mengendalikan puluhan ribu helai ki yang lebih tipis dari rambut untuk bergerak maju mundur di tulangnya. Prosesnya cukup rumit. Jika satu langkah saja salah, kaki kanan Yue Wei akan terluka dan membuatnya merasa tidak nyaman. Untungnya, Fang Yu tidak membuat kesalahan apapun. Saat Yue Wei terbangun, dia tidak merasakan cedera apapun di kaki kanannya. Fang Yu mendorong pintu bangsal hingga terbuka dan berkata kepada Wang Yan yang menunggu dengan cemas di luar, Bibi Wang, Yue Wei seharusnya baik-baik saja. Wang Yan berjalan cepat ke bangsal dan melihat bahwa kaki kanan Yue Wei telah pulih seperti sebelumnya, bahkan kemerahan dan bengkaknya pun hilang. Ini. Wang Yan awalnya tidak punya harapan pada Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar melakukannya. Setidaknya di permukaan, kaki kanan Yue Wei baik-baik saja. Xiao Yu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu, kata Wang Yan sambil menyeka air matanya. Bab 38 Kamu tidak terlihat baik. Setelah Yue Wei bangun, dia bisa berjalan bebas di tanah. Hal ini sangat mengejutkan dokter yang merawatnya hingga ia tidak bisa berkata apa-apa dan terus menyebutnya sebagai mukjizat. Setelah berbicara dengan Yue Wei sebentar di samping tempat tidur, Fang Yu pergi. Ketika dia kembali ke desa di kota, dia ingat bahwa bangunan kecil itu telah dibom hingga menjadi reruntuhan. Ramuan obat di ruang penyimpanan itu, memikirkan hal ini, wajah Fang Yu berubah. Dengan ledakan sebesar ini, tidak akan ada sedikit pun jejak tanaman obat yang tersisa. Xiao Xia, maafkan aku. Fang Yu mendesah dalam hati. Sebuah bangunan hancur, dan sejumlah bahan obat-obatan langka hancur. Akun ini harus diselesaikan dengan keluarga Yang Shaorong dan Yang Yinzu tidak bisa bersembunyi selamanya. Begitu mereka kembali, Fang Yu akan datang untuk melunasi hutangnya. Sekarang setelah saya kehilangan rumah, di mana saya bisa tidur? Bagi Fang Yu, tidur dan makan adalah prioritas utama. Sekarang jam 11 malam dan Fang Yu tidak dapat menemukan tempat lain. Jadi dia menelepon Ji Rumei. Tuan Fang, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa tinggal di rumah kami untuk sementara. Tidak masalah. Fang Yu langsung setuju. 20 menit kemudian, mobil yang dikirim oleh keluarga Ji tiba. Fang Yu membuka pintu mobil dan masuk, dan mendapati Ji Rumei duduk di dalam. Saya baru saja selesai bekerja, jadi saya datang menjemput Anda, Tuan. Ji Rumei tersenyum pada Fang Yu. Ji Rumei mengenakan setelan jas wanita, dengan riasan tipis di wajahnya, dan dia memancarkan aroma anggrek yang samar. Tuan Fang, Anda benar-benar tak terkalahkan malam ini. Saya mendengar bahwa Yang Su lumpuh karena Anda. Ji Rumei berkata kepada Fang Yu dengan mata indahnya yang bersinar. Yang Su dibawa pergi. Fang Yu bertanya, "Yah, keluarga yang mengirim seseorang untuk membawanya pergi," kata Ji Rumei. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Fang, saya berani bertanya, Anda berada pada tingkat kekuatan apa? Ji Rumei mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan bertanya dengan lembut. Menurut apa yang kau katakan, kekuatanku berada pada level bawaan ke-9836. Fang Yu menjawab dengan jujur.
Namun Ji Rumei hanya terkekeh dan berkata, "Tuan Fang, kalau Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Tapi kenapa Anda malah berusaha membuat orang tertawa?" Fang Yu melihat keluar jendela. Dia tahu tidak seorang pun akan percaya padanya bahkan jika dia mengatakan kebenaran. Setelah hening sejenak, Ji Rumei berkata pelan, "Tuan Fang, apakah menurutmu aku jelek, sehingga kamu bahkan tidak melihatku setelah masuk ke dalam mobil? Apakah hal ini telah diperhatikan?" Fang Yu benar-benar tidak ingin melihat wajah Ji Rumei, bukan karena jelek, tetapi karena dia tidak ingin mengingat wanita itu. Wanita itu seharusnya tidak meninggalkan keturunan. Tetapi mengapa dua orang yang tidak memiliki hubungan darah terlihat sangat mirip? "Kamu sangat cantik," Fang Yu berkata tanpa melihat Ji Rumei. "Lalu kenapa kau tidak mau melihatku? Kau hanya berpikir aku tidak tampan, kan?" Ji Rumei berkata dengan nada genit. Fang Yu tidak ingin lagi berdiskusi dengannya mengenai topik ini, jadi dia menjawab, "Yah, sebenarnya menurutku kamu tidak tampan." Ji Rumei tertegun. Akhir topik. Setelah tiba di rumah keluarga Ji, Fang Yu secara acak memilih kamar tamu, mandi cepat, dan berbaring untuk beristirahat. Keesokan harinya, ketika Fang Yu datang ke kelas, Tang Xiaorou sudah menunggunya. Di mejanya, ada dua sarapan, satu berupa roti lapis dan satunya lagi juga roti lapis. "Fang Yu, aku bahkan sudah memberimu sarapan kemarin." Wajah halus Tang Xiaorou tersenyum. Sambil sedikit tersipu, katanya, "Bukankah kita sepakat bahwa gaya sehari-hari tidak dapat diulang? Mengapa keduanya berupa sandwich?" Fang Yu bertanya. "Mereka berbeda. Yang satu ada bacon dan yang satu lagi ada ham. Cobalah dan lihat apakah rasanya enak." Tang Xiaorou mendesak. Fang Yu mengambil roti lapis itu dan menggigitnya. Sejujurnya, itu cukup rata-rata. Namun melihat ekspresi gugup Tang Xiaorou, dia tahu bahwa hal ini dilakukan oleh Tang Xiaorou sendiri, jadi dia berkata, "Lumayan." Tang Xiaorou sangat gembira dan berkata, "Aku yang membuatnya. Aku punya keterampilan yang cukup bagus, bukan? Masih banyak ruang untuk perbaikan." Fang Yu berkomentar. Teman-teman sekelas di sekitar mereka semua tampak bingung ketika mereka melihat Tang Xiaorou dan Fang Yu berbicara dan tertawa. Bukankah Tang Xiaorou berselisih paham dengan Fang Yu? "Kami masih saling berhadapan kemarin. Mengapa segala sesuatunya begitu baik saat ini?" Orang-orang ini merasa dikhianati. Awalnya, semua orang berada di perahu yang sama, berdiri di sisi berlawanan dari Fang Yu. Tetapi Tang Xiaorou berkhianat begitu cepat. Apakah dia layak untuk Zhao Xuanger? Kebetulan saja baik Zhao Xuanger maupun Yang Su tidak datang hari ini. Melihat kursi Zhao Xuanger yang kosong, Tang Xiaorou merasa sedikit rumit. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi mantan teman baiknya ini. Selama istirahat, Fang Yu sedang membaca novel ketika Tang Xiaorou menepuk pundaknya. "Jiang Yue itu ada di sini untuk menemuimu," kata Tang Xiaorou. Fang Yu berbalik dan melihat Jiang Yue berdiri di pintu belakang kelas. "Biarkan dia pergi," kata Fang Yu. Bahkan jika dia menggunakan pantatnya untuk berpikir, Fang Yu dapat menebak mengapa Jiang Yue mencarinya. Pasti karena posisi ayahnya. Namun Fang Yu tidak bersimpati pada keluarga Jiang Yue. Itu semua salah mereka sendiri. Tang Xiaorou berjalan ke pintu belakang kelas dan berkata, Yue mengucapkan beberapa patah kata. Wajah Jiang Yue berubah, dan dia berjalan langsung ke kelas dan datang di depan Fang Yu. "Fang Yu, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku agar Nona Ji melepaskan ayahku? Apapun yang kau minta, aku akan menerimanya." Jiang Yue menatap Fang Yu dan berkata. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa dan terus membaca novel. "Fang Yu, aku mohon, ayahku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan itu." Jiang Yue memohon. "Kamu berisik." Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Jiang Yue. Jiang Yue ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Fang Yu dengan tatapan dingin. "Keluar segera," kata Fang Yu. Jiang Yue tampak pucat dan berjalan keluar kelas. Fang Yu menolak mendengarkan kata-kata atau tipuannya, dan dia tidak punya pilihan lain. Tetapi jika dia tidak dapat membuat Fang Yu berbicara, ayahnya tidak akan pernah dapat kembali menduduki jabatannya. Kita harus memikirkan cara lain. Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. "Tuan Fang,
mengenai hutan purba di kota Sanhua, saya baru saja menerima berita bahwa sekelompok prajurit mencoba masuk ke sana. Jika Anda tertarik, saya dapat mengatur agar mereka bertemu dengan Anda. Mereka mungkin memiliki informasi lain di tangan mereka. Fang Yu memikirkannya dan menjawab, baiklah, kalau begitu bantu aku membuat janji dengan mereka. Fang Yu harus pergi ke hutan purba itu. Kalau benar-benar ada monster tingkat tinggi di sana, dia akan menghasilkan banyak uang. Inti batin binatang iblis yang segar dapat memberinya energi spiritual yang paling murni. Menelan inti binatang iblis tingkat tinggi yang segar lebih berguna daripada menelan 20 inti binatang iblis tingkat rendah. Sore harinya, Fang Yu meninggalkan sekolah. Wang Yan dan Yu Yuiwei akan segera keluar dari rumah sakit, dan kita perlu mencari tempat tinggal baru untuk mereka. Desa di kota. Sebuah mobil van hitam melaju ke gerbang reruntuhan, dan seorang pria berjaket hitam keluar dari mobil. Pria, apa yang salah dengan peledakan kita? Apa lagi yang perlu diselidiki? Rumah ini sudah diledakkan seperti ini. Pria itu berkata dengan geram, sambil menatap reruntuhan di hadapannya. Terima saja nasibmu. Tidak ada gunanya mengatakan apapun karena tidak ada yang tewas dalam ledakan itu. Lagi pula, misi kali ini gagal dan atasan kami hanya meminta kami untuk menyerahkan laporan investigasi di tempat. Berhentilah mengeluh dan ambil saja beberapa foto lalu pergi, kata pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Pria berjaket hitam mengeluarkan kamera dari sakunya dan mulai mengambil gambar reruntuhan. Saya benar-benar tidak mengerti. Kami menggunakan bom berkekuatan bertonton, kok bisa tidak ada yang tewas? Apakah kami melakukan kesalahan? Orang itu mungkin telah hancur menjadi abu. Lelaki itu bergumam sambil mengambil gambar. Itu sungguh aneh. Sebagai ahli peledakan, ia telah menghitung dengan sempurna berapa banyak bahan peledak yang dibutuhkan untuk meledakkan gedung itu, dan berhasil meledakkan bahan peledak itu pada saat target mendorong pintu. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana targetnya bisa bertahan hidup. Saya mendengar bahwa pria itu menyebabkan masalah bagi majikannya tadi malam. Pengemudi itu mengeluarkan cerutu dan menyalakannya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika orang itu tidak terbunuh dalam ledakan itu, dia pasti terluka parah. Bagaimana dia bisa punya energi untuk membuat masalah bagi majikannya? Kecuali jika orang itu alien atau transformer. Setelah mengambil foto, pria itu berbalik dan menatap pengemudi dan berkata dengan keras. Haha, sopir itu menghisap cerutunya dan hendak berbicara, namun tiba-tiba melihat sesosok tubuh melintas di belakang laki-laki itu dan langsung ketakutan. Ada apa? Pria itu memperhatikan perubahan di wajah pengemudi, tertegun sejenak, lalu bertanya. Pengemudi itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan pistolnya dan menembak sosok di belakang pria itu. Ledakan. Bab 39 hutang ini harus dibayar. Astaga, tembakan itu hampir mengenai telinga pria itu dan membuatnya sangat ketakutan. Rubah tua, apakah kau ingin memukulku sampai mati? Pria itu sadar kembali dan mengumpat. Kucing terbang, hati-hati di belakangmu. Rubah tua itu berteriak gugup. Rubah tua itu tampaknya tidak bercanda sama sekali, dan tidak ada seorang pun yang akan bercanda tentang penggunaan senjata. Bel tanda bahaya berbunyi dalam hati Fei Mao. Dia segera berbalik dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Seorang pria yang tampak muda berdiri di depannya. Tatapan mata Fei Mao tajam dan dia menghunus pistolnya tanpa ragu-ragu. Menarik pelatuk. Patah. Fang Yu menepis pistol Fei Mao. Kok dia bisa secepat itu? Wajah Fei Mao sedikit berubah. Dia menjentikkan lengan baju kirinya dan cahaya perak menyala di tangannya. Sebuah belati muncul dan menusuk ke arah jantung Fang Yu. Inilah naluri pembunuh, setiap gerakan ditujukan pada bagian tubuh yang mematikan dari target. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, dan ketika belati itu hendak menyentuhnya, dia memotong dengan telapak tangannya. Ah! Flying Cat menderita pukulan berat di pergelangan tangan kirinya. Belati itu jatuh ke tanah. Dia mundur beberapa langkah, menatap Fang Yu dengan tak percaya, wajahnya pucat. Pada saat ini, si rubah tua sedang duduk di kursi pengemudi. Dia mengarahkan pistolnya ke kepala Fang Yu lagi dan menarik pelatuknya. Ledakan. Fang Yu menghindari peluru itu dengan memiringkan kepalanya sedikit ke samping seolah-olah dia telah menduganya. Ini, bagaimana mungkin? Rubah tua itu terkejut. Bukannya dia belum pernah membunuh prajurit tingkat tinggi sebelumnya,
tapi dia belum pernah bertemu dengan prajurit dengan keterampilan seperti Fang Yu. Dengan tembakan jarak dekat tadi, bahkan seorang master setengah langkah tidak akan mampu menghindarinya. Saat rubah tua itu panik, Fang Yu mengambil belati dari tanah dan melemparkannya ke depan. Desir, belati itu mengenai pistol di tangan Lao Hu, mematahkannya menjadi dua bagian. Tenanglah, aku hanya ingin bertanya beberapa hal padamu. Tidak perlu menggunakan kekerasan, Fang Yu berkata sambil tersenyum. Si rubah tua menatap wajah Fang Yu dan merasa bahwa dia tampak familiar. Kemudian, dia ingat bahwa pria ini adalah target misi pembunuhan tadi malam. Ya, itu kamu. Rubah tua itu tampak sangat ketakutan. Pada saat ini, Fei Mao di sebelahnya juga mengenali Fang Yu. Inilah orang yang menyebabkan dia gagal dalam misi peledakan pertama sejak dia memulai karirnya. Anda dari organisasi apa? Fang Yu memandang rubah tua itu dan bertanya. Rubah tua itu tampak pucat. Jangan bicara. Sebagai seorang pembunuh, prinsip paling mendasar adalah tidak mengungkapkan informasi tentang atasan atau organisasi Anda. Sementara Fang Yu dan Lao Hu sedang berbicara, Fei Mao merogoh sakunya dan mengeluarkan peluncur jarum racun mini. Ini adalah senjata tersembunyi yang harus dibawa oleh setiap pembunuh dalam organisasi mereka. Jarum racun sangatlah beracun. Setelah disuntikkan ke tubuh manusia, dapat menyebabkan kematian dalam hitungan detik. Fei Mao mengarahkan pemancar ke Fang Yu dan menekan tombol luncurkan. Tertawa, jarum beracun setipis rambut melesat keluar dan menunjuk langsung ke leher Fang Yu. Anda tidak bisa bersembunyi kali ini. Ada kilatan dingin di mata Fei Mao. Namun kemudian, dia tertegun. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menjepit udara di dekat lehernya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Mustahil. Ketika Fei Mao melihat benar-benar ada jarum racun perak di antara jari-jari Fang Yu, jantungnya hancur total. Fang Yu di depannya sama sekali bukan manusia. Fang Yu menyipitkan matanya dan mengamati jarum racun di tangannya. Senjata tersembunyi retro semacam ini sedang populer sekarang. Fang Yu berkata ringan sambil menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya perak melintas di langit. Tertawa, jarum racun itu menusuk tepat ke dahi Fei Mao. Kucing terbang itu tampak ketakutan dan berteriak, "Ah!" Namun suaranya baru saja keluar ketika tiba-tiba berhenti. Lalu dia memutar matanya dan mulutnya berbusa. Dia terjatuh ke tanah, tanpa suara. Melihat temannya mati kesakitan, rubah tua itu merasa patah hati. Mari kita ngobrol baik-baik. Fang Yu menatap rubah tua itu dan berkata sambil tersenyum. Senyum Fang Yu saat ini tampak sangat menakutkan bagi rubah tua itu. Rubah tua itu menggertakkan giginya, menginjak pedal gas, dan menyerbu maju dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin melarikan diri dari sini. Mata Fang Yu berbinar, kakinya bergerak, dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Ledakan. Mobil van yang melaju dengan kecepatan penuh itu tampaknya telah menabrak sesuatu dan tidak dapat bergerak maju lagi. Rubah tua itu melihat dengan saksama dan mendapati Fang Yu sedang berdiri di depan mobil, memegang bagian depan mobil dengan telapak tangannya. Wajah rubah tua itu menjadi pucat. Dia menginjak pedal gas dengan keras, mengganti persneling, dan memutar setir. Tapi itu tidak berhasil. Cukup. Fang Yu mengulurkan tangan dan memecahkan kaca mobil, lalu menarik rubah tua itu keluar. Saya akan bertanya sekali lagi, Anda dari organisasi mana? Fang Yu mencengkeram kerah rubah tua itu dan bertanya dengan suara dingin. Rumahnya hancur berantakan. Bahan-bahan obat-obatan juga hancur oleh bom, demikian pula banyak pakaian, tempat tidur, dan sayuran yang tidak habis dimakan waktu. Untungnya, Fang Yu telah membaca resep yang ditinggalkan oleh Xie Xiuzi dan menghafalnya. Jika tidak, kerugiannya akan lebih besar. Keluarga yang harus mengganti kerugian ini. Organisasi pembunuh ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Si rubah tua masih menutup mulutnya rapat-rapat dan menolak berbicara. Dia tahu bahwa jika dia membuka mulutnya, bahkan jika Fang Yu tidak membunuhnya, dia tidak akan selamat. Organisasi itu pasti akan membungkamnya sebagai pengkhianat yang melanggar aturan. Karena aku memang akan mati, lebih baik aku mati dengan gagah berani. Kau tidak ingin mengatakannya. Bagus sekali. Fang Yu tersenyum dingin dan mengulurkan tangan kanannya. Pegang kepala rubah tua itu. Lalu, aliran energi sejati yang murni memaksa masuk ke kepala rubah tua itu. Ki sejati menembus otak.
Si rubah tua hanya merasakan sakit yang tajam di otaknya, seolah-olah ada yang menusuk otaknya dengan ratusan jarum. Ini sakit sekali. Ah! Rubah tua itu langsung menangis terseduh-seduh dan seluruh tubuhnya mulai berkedut. Aku bilang. Fang Yu menarik energi aslinya dan menatap rubah tua itu. Kami dari organisasi Valet, kata rubah tua sambil memegang kepalanya. Organisasi Valet. Fang Yu belum pernah mendengarnya. Di mana kantor pusatnya? Berapa banyak orang yang ada di kota Jianghai sekarang? Fang Yu terus bertanya. Markas besarnya berada di Huaibei, tetapi lokasi pastinya tidak jelas. Tugas harian kami diberikan kepada kami melalui internet. Mengenai berapa banyak orang yang berada di kota Jianghai, saya juga tidak tahu. Kata si rubah tua. Bagaimana Anda biasanya menghubungi atasan Anda? Fang Yu bertanya. Sialan ini. Si rubah tua tidak ingin lagi menahan rasa sakit tadi, jadi dia menjawab dengan cepat dan mengeluarkan pagar hitam dari saku celananya. Hubungi atasanmu sekarang. Fang Yu memberi perintah. Sekarang, si rubah tua merasa sedikit takut. Jika organisasi itu tahu bahwa dia telah mengungkapkan begitu banyak informasi, bahkan 10 informasi pun tidak akan cukup untuk membunuhnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu, dia menggigil dan tetap menekan kode panggilan. Bip, bip, bip. Pagar itu merespons sebentar lalu tersambung, tetapi tidak ada suara di ujung sana. Fang Yu mengangkat pagar, berkata, namaku Fang Yu. Kau seharusnya tahu siapa aku, kan? Akulah orang yang gedungnya kau ledakkan kemarin. Aku punya masalah yang harus diselesaikan denganmu. Pihak lainnya tetap diam. Fang Yu hendak melanjutkan bicaranya ketika terdengar bunyi bip dari pagar. Panggilan sudah berakhir. Fang Yu mengembalikan pagar itu kepada Lao Hu. Kembalilah dan katakan pada bosmu bahwa aku akan menemukan mereka cepat atau lambat. Mereka harus membayar utang ini. Fang Yu berkata, lalu berbalik dan pergi. Fang Yu awalnya ingin mencari tempat tinggal baru di desa di kota, tetapi setelah melihat-lihat, dia merasa tidak ada satupun yang cocok. Desa perkotaan ini akan dihancurkan dan dibangun kembali, dan banyak bangunan telah diblokir oleh pengembang dan tidak lagi layak huni. Bangunan yang tersisa telah dihuni atau sangat rusak sehingga tidak layak huni. Setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk pergi ke keluarga Tang untuk memberikan akupuntur kepada Tuan Tang dan meminta Tang Mingde untuk membantu mencari tempat tinggal. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di rumah Tang. Fang Yu pertama-tama memberikan perawatan akupuntur pada Tuan Tang. Dibandingkan minggu lalu, kulit Tuan Tang jelas jauh lebih baik, dia bahkan sudah bisa bangun dan berjalan-jalan. Tuan Tang sangat berterima kasih kepada Fang Yu. Akan sangat hebat jika pemuda berbakat seperti itu dapat memiliki hubungan yang lebih dekat dengan keluarga Tang. Dr. Fang, kudengar kamu dan Xiao Rou adalah teman sebangku di sekolah. Bagaimana hubungan kalian? Tanya penatua Tang. Tidak buruk. Fang Yu menjawab. Xiao Rou mungkin sedikit manja dan keras kepala, tetapi dia adalah anak yang sangat sederhana dan baik hati. Di hari kerja, Tuan Tua Tang bercerita tentang kepribadian Tang Xiao Rou dengan senyum di matanya, serta beberapa cerita dari masa kecilnya. Dengan pengalaman Fang Yu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Tuan Tang? Bukankah itu hanya untuk mempertemukan dia dan Tang Xiao Rou? Tetapi tidak mungkin bagi Fang Yu dan Tang Xiao Rou untuk bersama. Bila lelaki tua bertemu istri muda, mereka tetap disebut sapi tua memakan rumput muda. Tapi bagaimana dengan Fang Yu, yang usianya hampir 5.000 tahun? Monster tua itu hanya memakan manusia, bukan rumput. Bab 40 Yang Jian. Setelah memberikan akupuntur kepada Tuan Tang, Fang Yu dan Tang Mingde duduk di aula. Dr. Fang, saya menerima kabar bahwa Yang Su diam-diam telah dikirim ke luar negeri untuk menjalani perawatan, dan keluarga yang telah merahasiakan kejadian tadi malam. Kata Tang Mingde sambil menatap Fang Yu dengan tatapan heran. Dia sangat jelas tentang gaya dan metode keluarga Yang. Itu hanya serigala yang ganas. Barang siapa menggigit sepotong dagingnya, ia akan mengejar korbannya tanpa henti hingga kepala korbannya robek dan berdarah. Tetapi apa yang dilakukan Fang Yu kemarin lebih dari sekadar menggigit sepotong daging keluarga Yang. Dia memukul orang yang dicintai keluarga Yang hingga lumpuh. Tetapi reaksi keluarga Yang begitu toleran sehingga Yang Yinzu bahkan meninggalkan kota Jianghai dalam semalam.
Ini menunjukkan bahwa serigala jahat dari keluarga yang juga merasa takut saat menghadapi Fang Yu. Seberapa kuat pemuda ini? Hanya, Tang Mingde masih sangat khawatir. Yang Shaorong memiliki 2 putra dan 1 putri. Putrinya, Yang Yinzu, adalah seorang jenius bisnis dan sangat terkenal di Jiangnan. Putra tertua, Yang Jian, adalah seorang jenius seni bela diri sejak 10 tahun yang lalu. Dia diperhatikan oleh Guru Long, guru seni bela diri yang ditakuti di seluruh selatan Sungai Yangtze, dan diterima sebagai muridnya. Selama 10 tahun Yang Jian belajar di bawah bimbingan Guru Long, dia jarang tinggal di keluarga Yang dan jarang muncul di depan publik, dan hanya sedikit orang yang mengetahui situasinya. Namun, Tang Mingde mendengar bahwa di bawah bimbingan Guru Long, Yang Jian, yang sudah sangat berbakat, membuat kemajuan pesat dalam seni bela diri dan memasuki ranah Grandmaster setengah langkah 3 tahun lalu. Sangat mungkin ia akan menerobos ke ranah Grandmaster seni bela diri sebelum berusia 30 tahun. Bakat seperti itu dalam seni bela diri sungguh menakjubkan. Jika Yang Jian kembali dan melihat saudaranya Yang Su dipukuli seperti itu, dia pasti tidak akan membiarkan Fang Yu pergi. Tang Mingde menceritakan semua kekhawatirannya pada Fang Yu. Ahli bela diri. Mata Fang Yu berkedip sedikit. Istilah saat ini adalah master seni bela diri, namun di masa lalu, itu adalah tahap membangun fondasi. Ini adalah alam yang tidak dapat dicapainya bahkan setelah berlatih selama hampir 5.000 tahun, tetapi Yang Jian sebenarnya memiliki harapan untuk menerobosnya sebelum dia berusia 30. Sungguh patut diirikan. Melihat rasa iri dalam ekspresi Fang Yu, Tang Mingde merasa sedikit bingung, dan kemudian dia menyadari bahwa Fang Yu juga mendambakan alam master seni bela diri. Dr. Fang, dengan bakatmu, aku yakin kau akan segera bisa memasuki ranah master seni bela diri. Lagi pula, kupikir kau akan membutuhkan waktu lebih sedikit daripada Yang Jian, kata Tang Mingde dengan tegas. Mendengar ini, Fang Yu hanya bisa tersenyum diam-diam. Secara umum, setelah tahap pemurnian Qi tingkat ke-12, ada tahap membangun fondasi. Saat itu, Fang Yu berhasil mencapai tingkat ke-12 tahap pemurnian Qi hanya dalam waktu 3 bulan, yang mana lebih cepat daripada siapapun. Saat itu sang guru tertawa terbahak-bahak, merasa bersyukur bahwa ia akhirnya bertemu dengan seekor monster. Sang guru juga berspekulasi bahwa jika ini terus berlanjut, Fang Yu pasti akan melampauinya di masa depan dan akan mampu naik menjadi seorang abadi dalam waktu 300 tahun. Hasilnya, kata-katanya menjadi kenyataan. Hampir 5.000 tahun telah berlalu, dan Fang Yu masih menyempurnakan Qi-nya dan menunggu. Memikirkan kejadian masa lalu ini, Fang Yu menghela napas lagi. Melihat Fang Yu menghela nafas, Tang Mingde mengira dia khawatir pada Yang Jian. Maka Tang Mingde berkata, Dr. Fang, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Yang Jian. Ayah saya mengenal seorang ahli bela diri, dan kita dapat memintanya untuk menjadi penengah. Tingkat bela diri Yang Jian jauh lebih tinggi dari Anda. Jika dia menyerang Anda, itu seperti menindas yang lemah. Ini sama sekali tidak sesuai dengan aturan bela diri. Fang Yu mengangguk tanpa berkomentar. Huaibei, Nandu, sebuah rumah mewah. Yang Yinzu sedang duduk di sofa di aula, melihat laporan pemeriksaan di buku catatannya. Fraktur kognitif pada anggota tubuh, tidak ada kemungkinan diperbaiki. Cedera tulang belakang dapat mengakibatkan kelumpuhan anggota tubuh. Tubuh bagian bawah pecah, dan ada kemungkinan besar kehilangan kesuburan. Melihat diagnosis pada laporan, wajah Yang Yinzu menjadi semakin jelek, dan matanya memerah. Fang Yu, aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Gigi Yang Yinzu bergemeletuk dan matanya dipenuhi kebencian. Pada saat ini, seorang bawahan berjalan ke aula dan berkata, Nona, Tuan Yang Jian sudah membalas. Yang Yinzu segera mengangkat kepalanya, menatap bawahannya, dan berkata dengan cemas, cepat beritahu aku. Grandmaster Gu berkata bahwa Tuan Muda Yang Jian telah mengasingkan diri selama hampir setengah tahun dan akan segera keluar, dan tujuan Tuan Muda Yang Jian mengasingkan diri kali ini adalah untuk menerobos ke ranah Grandmaster seni bela diri. Kata bawahannya dengan penuh semangat. Yang Yinzu berdiri dengan penuh semangat. Bagus, itu hebat. Jika kakak laki-lakinya benar-benar berhasil menjadi ahli bela diri, akan jauh lebih mudah menghadapi Fang Yu. Fang Yu, kau harus berlutut di hadapan keluarga Yang dan bersujud kepada leluhur kita untuk meminta maaf.
Aku akan membalasmu 10 kali lipat atas luka-luka pada saudaraku. Yang Yinzu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi ganas di wajahnya, tangannya sedikit gemetar. Keluarga Tang. Fang Yu meminta Tang Mingde untuk membantu mencari tempat tinggal. Saya punya villa di dekat sini. Saya akan memberikannya kepada Anda, Dr. Fang, kata Tang Mingde. Fang Yu sedikit mengernyit. Tempat ini terlalu jauh dari desa Jianan. Dia harus pergi ke kebun sayur di gunung belakang untuk menyiramnya setiap 2 hari. Sangat tidak nyaman tinggal di sini. Apakah ada tempat tinggal di dekat desa Jianan? Tanya Fang Yu. Tang Mingde merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, belum. Namun, jika Anda membutuhkannya, Dr. Fang, saya dapat segera meminta seseorang membelikan Anda rumah di dekat sini. Baiklah, kalau begitu tolong bantu aku membeli rumah di dekat sini. Terima kasih banyak, kata Fang Yu. Tang Mingde segera melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, Dr. Fang, Anda telah membantu keluarga Tang kami berkali-kali, wajar saja jika kami sedikit membantu Anda. Mengapa harus berterima kasih kepada saya? Fang Yu mengangguk dan berhenti berbicara. Tang Mingde bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Fang Yu membeli rumah dupleks di komunitas Lijiang dekat desa Jianan. Fang Yu meminta Tang Mingde untuk mendaftarkan kepemilikan rumah ini atas nama Wang Yan dan putrinya. Yu Yuiwei terluka karena keterlibatan Fang Yu, jadi ini adalah sedikit kompensasi dari Fang Yu untuknya. Setelah itu, Fang Yu pergi ke rumah sakit untuk menjemput Wang Yan dan putrinya, dan mengirim mereka ke komunitas Lijiang dan naik ke lantai 28. Ketika saya membuka pintu, saya melihat kondisi rumah. Perabotan dan fasilitasnya lengkap, dekorasinya sangat indah, dan karena lantainya tinggi, pemandangan keluar jendela pun sangat bagus. Apartemen dupleks yang didekorasi dengan baik seperti itu akan menelan biaya setidaknya 3 juta yuan. Yu Yuiwei melihat sekeliling dengan kegembiraan di wajahnya, lalu berbalik untuk bertanya pada Fang Yu, kakak Fang Yu, apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Ya, Fang Yu mengangguk. Hebat, di sini sangat indah. Yu Yuiwei melompat kegirangan. Namun ekspresi Wang Yan agak serius, dan dia diam-diam menarik Fang Yu ke samping. Dia berbisik, Xiao Yu, sewa di sini pasti sangat mahal, kan? Dia sebelumnya meminjam 100.000 yuan dari Fang Yu, dan mentransfer 60.000 yuan kembali ke kampung halamannya untuk membiayai pengobatan ayahnya, dan menyisakan sisa 40.000 yuan. Awalnya aku ingin menyimpannya untuk biaya kuliah Yu Yuiwei semester depan. Tapi aku tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi kemarin dan semua yang ada di dalam rumah hancur. Wang Yan tidak membeli asuransi, jadi dia harus membeli kembali barang yang hilang sendiri. Pakaian, sepatu, tas sekolah Yu Yuiwei, buku-buku. Ini semua butuh uang. Dia belum mendapatkan pekerjaan dan uang sewanya terlalu mahal. Saya benar-benar tidak mampu membelinya. Fang Yu tahu apa yang dipikirkan Wang Yan dan berkata, rumah ini tidak digunakan oleh temanku dan aku tidak mengenakan biaya sewa untuk itu. Wang Yan tertegun sejenak, lalu berkata dengan cemas, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa tinggal di rumah yang begitu indah secara gratis? Tidak apa-apa, temanku sangat kaya dan tidak peduli dengan uang sewa sama sekali. Bibi Wang, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang, kata Fang Yu. Wang Yan menatap wajah Fang Yu, seolah bertanya-tanya apakah dia berbohong. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tulus, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada temanmu. Sebenarnya, rumah ini sudah atas nama Wang Yan. Tetapi Fang Yu tahu bahwa jika dia mengatakannya sekarang, mengingat kepribadian Wang Yan, dia pasti tidak akan menerimanya. Akan lebih baik untuk menunggu sampai ada kesempatan yang tepat untuk mengemukakan masalah ini nanti. Apartemen dupleks ini memiliki 1 kamar di lantai pertama dan 2 kamar di lantai 2. Fang Yu memilih kamar di lantai pertama dan memberikan kamar di lantai 2 kepada Wang Yan dan Yu Yuiwei. Setelah merapikan kamar, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Tuan Fang, para prajurit yang ingin memasuki hutan purba akan tiba di rumah kita sekitar setengah jam lagi. Haruskah saya menjemput Anda sekarang? Baiklah, saya di komunitas Lijiang, kata Fang Yu. Sekitar 1 jam kemudian, Fang Yu tiba di rumah Ji. Tuan Fang, nona muda dan para tamu ada di ruang penerima tamu di lantai 2. Saya akan mengantar Anda ke atas.
Kepala pelayan itu sudah lama mengenal Fang Yu. Dengan hormat, ia mengantar Fang Yu ke atas hingga ke pintu ruang penerima tamu. Pengurus rumah tangga itu mengetuk pintu, membukanya setelah mendengar jawaban, dan berkata, "Nona, Tuan Fang ada di sini."